Halo semuanya, Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar tapi super penting di dunia jaringan, yaitu cara memasang dan melakukan crimping kabel UTP atau STP. Pertama, kita kenalan dulu dengan dua standar warna yang paling sering dipakai, TI98A dan TI98B. Mungkin kalian pernah dengar, tapi apa sih bedanya? Sebenarnya, kedua standar ini cuma beda urutan di 4 kabel saja, yaitu pasangan hijau dan oranye. Sisanya sama persis. Untuk TI58A, urutannya dari pin 1 sampai 8 adalah putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, coklat, dan putih coklat. Gampang kan? Putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, coklat, putih coklat. Coba deh diulang-ulang biar hafal. Nah, sekarang standar TI98B. Ini yang paling umum dipakai di Indonesia dan banyak negara lain. Urutannya adalah putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, coklat, dan putih coklat. Jadi, kita tinggal tukar posisi pasangan hijau dengan pasangan oranye dari standar T568A tadi. Sederhana banget kan? Terus, kapan kita pakai T568A dan kapan kita pakai T568B? Nah, disinilah muncul istilah kabel straight through dan crossover. Kabel straight through atau kabel lurus adalah kabel yang kedua ujungnya menggunakan standar yang sama. Jadi, bisa T568A di kedua ujung atau T568B di kedua ujung. Kabel jenis ini fungsinya untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis. Contohnya, dari komputer ke switch atau dari router ke switch. Ini adalah jenis kabel yang paling sering kita temui sehari-hari. Lalu ada kabel crossover atau kabel silang. Kabel ini menggunakan standar yang berbeda di setiap ujungnya. Jadi, satu ujung pakai T568A dan ujung satunya lagi pakai T568B. Fungsinya untuk menghubungkan dua perangkat yang sejenis secara langsung, tanpa melalui switch. Misalnya, dari komputer ke komputer atau dari switch ke switch. Perangkat sekarang sudah cukup pintar untuk mendeteksi tipe kabelnya secara otomatis. Tapi sebagai teknisi, kita tetap wajib tahu konsepnya. Oke, sekarang kita sudah paham teorinya. Saatnya kita praktek. Apa saja alat yang kita butuhkan? Pertama, tentu saja kabel UTP atau STP. UTP itu Unshielded Twisted Pair, yang paling umum dipakai. STP itu Shielded Twisted Pair. Ada lapisan pelindung tambahan untuk mengurangi interferensi, biasanya dipakai di lingkungan industri. Kedua, kita butuh konektor RJ45. Ini kepala plastiknya yang akan kita pasang di ujung kabel. Pastikan beli yang kualitasnya bagus ya, jangan yang murahan karena gampang rusak. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah tang crimping. Ini alat multifungsi. Bisa untuk memotong kabel, mengupas kulit kabel luar, dan yang utama adalah untuk menekan atau mengkrimping pin konektor RJ45 ke kabel. Keempat, opsional tapi sangat direkomendasikan, yaitu LAN tester. Alat ini untuk memastikan kabel yang sudah kita buat berfungsi dengan baik dan tidak ada kesalahan urutan. Sekarang, mari kita mulai proses crimpingnya, langkah demi langkah. Langkah pertama, kupas kulit luar kabel. Ambil kabel UTP, lalu gunakan bagian pengupas pada tang crimping. Masukkan kabel sekitar 2-3 cm, putar tangnya perlahan, lalu tarik kulit luarnya. Hati-hati ya, jangan sampai melukai kabel-kabel kecil di dalamnya. Cukup kulit luarnya saja yang terkelupas. Setelah kulit luar terbuka, kalian akan melihat 8 kabel kecil dengan warna berbeda yang saling terpilin berpasangan. Langkah kedua adalah mengurai pilinan kabel tersebut dan meluruskannya. Luruskan satu persatu dengan jari sampai benar-benar lurus dan tidak ada yang bengkok. Ini penting, agar nanti mudah dimasukkan ke konektor. Langkah ketiga, susun urutan kabel sesuai standar yang ingin kita gunakan.
Kita coba pakai standar T568B yang paling umum ya. Jadi urutannya, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, coklat, dan putih coklat. Rapikan susunannya. Pastikan sejajar dan tidak ada yang menyilang. Pegang erat-erat agar urutannya tidak berubah. Langkah keempat, potong ujung kabel agar rata. Setelah tersusun rapi, kita perlu meratakan ujungnya. Gunakan bagian pemotong di tang krimping, potong semua ujung kabel sekaligus sehingga panjangnya sama dan permukaannya benar-benar rata. Sisakan panjang kabel yang sudah lurus sekitar 1,5 cm saja dari batas kulit luar. Jangan terlalu panjang, karena nanti tidak kokoh. Jangan juga terlalu pendek, karena nanti sulit masuk ke konektor. Langkah kelima, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Pegang konektor dengan posisi pin emas menghadap ke atas atau ke arah kita. Lalu, masukkan susunan kabel yang sudah rata tadi ke dalam konektor. Dorong perlahan tapi pasti. Pastikan setiap kabel masuk ke jalurnya masing-masing. Dorong terus sampai semua ujung kabel menyentuh bagian paling dalam konektor. Dan yang paling penting, pastikan juga kulit luar kabel ikut masuk ke dalam konektor dan terjepit di bagian belakangnya. Ini agar kabelnya kuat dan tidak mudah goyang. Langkah keenam, saatnya crimping. Setelah yakin semua kabel sudah masuk dengan benar dan posisinya pas, masukkan konektor RJ45 ke lubang yang sesuai di tang crimping. Biasanya ada tulisannya 8P. Tekan tang dengan kuat sampai terdengar bunyi klik. Tekan sekali lagi untuk memastikan semua pin tembaga sudah menancap sempurna, menembus isolasi kabel kecil di dalamnya. Selesai. Satu ujung kabel sudah berhasil kita pasang. Sekarang, ulangi semua langkah tadi untuk ujung kabel yang satunya lagi. Jika ingin membuat kabel straight, gunakan standar T5 Nextlat B lagi. Jika ingin membuat kabel crossover, gunakan standar T5 Nextlat A di ujung yang ini. Langkah terakhir dan yang paling krusial adalah pengetesan. Ambil LAN tester kita. Colokkan kedua ujung kabel yang baru saja kita buat ke port RJ45 di unit utama dan unit remote-nya. Nyalakan testernya. Perhatikan lampu indikatornya. Untuk kabel straight TV 6/8B, lampu nomor 1-8 akan menyala berurutan di kedua unit. 11, 22, 33, dan seterusnya sampai 8. Jika urutannya benar seperti itu, selamat, kabel buatan kalian sempurna. Tapi, kalau ada lampu yang tidak menyala atau urutannya loncat-loncat, berarti ada masalah. Bisa jadi ada kabel yang tidak terhubung dengan baik, atau urutannya salah. Kalau sudah begini, mau tidak mau kita harus potong konektornya dan ulangi lagi proses crimping dari awal. Inilah kenapa kesabaran dan ketelitian sangat penting. Mungkin percobaan pertama atau kedua akan sedikit berantakan, itu wajar sekali. Saya juga dulu begitu. Kuncinya adalah terus berlatih. Semakin sering kalian melakukannya, tangan kalian akan semakin terbiasa. Dan prosesnya akan jadi lebih cepat dan rapi. Jadi, itulah panduan lengkap cara crimping kabel jaringan UTP. Mulai dari mengenal standar warna T508A dan T508B, perbedaan kabel straight dan crossover, hingga langkah-langkah praktisnya menggunakan tang crimping. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton video materi pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di video materi pembelajaran berikutnya. Jika ada pertanyaan, atau mungkin kalian punya tips lain seputar crimping, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Kita bisa diskusi bareng di sana. Jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar dunia teknologi dan jaringan lainnya.